Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rehan Abdul Alzidan dengan NIM 202302400002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan dari dua software yaitu CDAS dan ArcMap. Teknologi penginderaan jauh telah memberikan kemudahan dalam pengolahan dan analisis data kelautan. Data citra satelit menjadi salah satu sumber utama untuk memantau parameter-parameter oceanografi seperti suhu permukaan laut, klorofil A, dan kualitas perairan lainnya. Untuk mendukung proses tersebut, berbagai perangkat lunak pengolahan data telah dikembangkan. Tujuan presentasi yaitu ada 4, bagaimana penerapan Google Earth Engine dalam pengolahan data citra satelit, bagaimana pola sebaran suhu permukaan laut, dan klorofil berdasarkan data citra aquamodis di wilayah kajian. Menjelaskan penerapan Google Earth Engine dalam pengolahan data citra satelit untuk analisis parameter oceanografi. Lalu yang terakhir ada menganalisis sebaran suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil di wilayah kajian berdasarkan citra satelit aquamodis. Tinjauan pustakanya ada SIDAS, adalah perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh NASA yang dirancang khusus untuk memproses data citra satelit kelautan seperti MODIS, SeaWive, dan FIIRS. SIDAS juga berfungsi untuk melakukan koreksi atmosfer, ekstraksi data biofisik, serta analisis data kelautan secara temporal. Lalu ada ArcMap. ArcMap adalah bagian dari perangkat lunak ArcGIS yang dikembangkan oleh Esri. ArcMap banyak digunakan untuk sistem informasi geografis atau SIG untuk melakukan analisis spasial, visualisasi peta, dan pengolahan data geospasial. ArcMap memiliki keunggulan dalam pemetaan dan analisis spasial secara lebih detail dan akurat. Lalu daerah yang saya kaji adalah WPP 572 atau di barat dari Pulau Sumatera. Sumber data yang saya gunakan ada dua, yaitu dari Ocean Color dan CEE. Lalu pengunduhan data dan pengolahan data menggunakan SIDAS itu ada berbagai cara. Yang pertama menggunakan atau pengunduhan data SST level 3 dengan cara membuka situs Ocean Color, lalu arahkan ke data browser, lalu pilih dengan level 3. Yang pertama pilih sensor MODIS Aqua, lalu produksi surface temperatur dengan periode bulanan dengan resolusi 4 km, lalu tahun dan bulan sesuai kebutuhan kita, dan klik bulan di peta, pilih format SMI, lalu data akan terunduh otomatis. Berikut pengolahan data menggunakan software SIDAS, yaitu dengan membuka file di SIDAS, lalu tampilkan data. Jika warnanya terlihat hitam putih, atur warna menggunakan color management, lalu potong area kajian, kemudian buka file hasil crop tadi dari file manager dan masking antara darat dan laut, lalu tambahkan grid, kemudian yang terakhir atur warna suhu, kemudian tambahkan color bar dan titik kajian atau icon, tambah nilai SST, yaitu pin-pin yang tertera di SIDAS, lalu hapus pin jika sudah menyimpan file atau data tersebut. Berikutnya ada penggunaan dan pengolahan data menggunakan ArcMap. Pengolahan data SST dan klorofil A di Google Earth Engine atau GEE. Yang pertama, kita mengakses web dari Earth Engine tersebut.
dan membuat akun jika belum mempunyai akunnya. Yang pertama kita lakukan adalah memilih dataset, mencari aqua modis, lalu memilih ocean color, dan modis aqua data. Buka kode editor, yaitu berada di platform code editor, salin script ke editor, lalu klik save dan run. Proses akan tampil di tab konsol dan hasil di tab teks. Itu membutuhkan waktu beberapa menit untuk mengunduh data tersebut. Setelah kita selesai mengunduh data tersebut, file akan berbentuk .tif dan akan tersimpan otomatis jika kalian memilih Google Drive sebagai penyimpanannya. Lalu unduh file raster tersebut dan pengolahan lanjut di ArcMap. Pengunduhan atau pengolahan data di ArcMap, yang pertama kita mengolahnya dengan cara menggabungkan raster, lalu menggabungkan dengan Arc Toolbox hingga mosaic to new raster, atur input, nama, dan pixel band, lalu klik OK. Kemudian potong raster, terus kita klip dengan WPP-nya kita, lalu kita atur raster, shape file, output, kemudian kita centang klip geometri, yang terakhir ada layout akhir, yaitu tambahan shape file, provinsi layouting, dan ekspor ke .png. Kemudian selesai. Kemudian hasil dan pembahasan SST dan klorofil pada tahun 2019 sesuai tahun kajian saya. Yang pertama, SST pada musim barat menggunakan aplikasi SIDAS, yaitu pada musim barat suhu permukaan laut di daerah WPP 572 cenderung hangat hingga panas, terutama di Laut Jawa dan Selat Sunda dengan suhu berkisar antara 29 sampai 32 derajat Celcius. Suhu meningkat dari Desember ke Februari, sementara itu di bagian selatan Samudra Hindia, suhu lebih rendah sekitar 26 hingga 28 derajat Celcius. Hal itu dipengaruhi oleh massa air dingin dari selatan. Lalu, musim barat yang kita olah menggunakan ArcMap, data yang diolah melalui ArcMap memunculkan data selama periode musim barat, terjadi pola peningkatan suhu permukaan laut, terutama bergerak dari wilayah utara ke selatan. Semakin ke selatan, suhu cenderung lebih hangat. Sedangkan bagian utara tetap lebih dingin, namun tidak seluas bulan sebelumnya. Memasuki musim peralihan pertama, suhu permukaan yang kita olah menggunakan SIDAS mengalami peningkatan. Terlihat bahwa suhu perairan di wilayah WPP 572 cenderung tinggi. Sebagian besar wilayah menunjukkan suhu berkisar 29 hingga 32 derajat. Ditandai dengan warna merah hingga jingga. Peningkatan suhu ini merata baik di dekat pantai maupun di laut lepas. Lalu, musim peralihan 1 yang kita olah menggunakan ArcMap, suhu permukaan laut terlihat di perairan yang kita kaji menggunakan ArcMap mengalami pendinginan bertahap, dimulai dari area utara cenderung dingin pada bulan April dan meluas ke seluruh wilayah pada bulan Mei, setelah didominasi suhu hangat pada bulan Maret. Musim berikutnya adalah musim timur yang kita olah menggunakan SIDAS. Secara keseluruhan terjadi tren peningkatan suhu permukaan laut dari bulan Juni hingga Agustus. Hal ini mencerminkan pola musiman yang umum terjadi di kawasan laut yang memerah, di mana suhu laut meningkat seiring memasuki puncak musim panas dan mengalami penurunan di bulan Agustus. Lalu berikutnya musim timur yang kita olah menggunakan ArcMap berdasarkan ketiga peta di atas. Suhu permukaan laut di perairan barat Sumatera selama musim kemarau adalah mengalami pendinginan. Pendinginan ini disebabkan oleh angin musim timur yang kuat yang mendorong massa air permukaan menjauh dari bibir pantai. Lalu musim peralihan 2 yang
berkisar pada bulan September hingga November. Suhu permukaan laut di sekitar Sumatera berangsur-angsur menghangat, beralih dari kondisi dingin menjadi hangat kembali. Di bulan September menjadi dominasi suhu hangat di bulan November seiring dengan peralihan ke musim hujan. Musim peralihan 2 yang kita olah dengan ArcMap, setelah mengalami suhu dingin, selama musim timur tadi, perairan di barat Sumatera mulai menghangat lagi. Pemanasan ini dimulai dari selatan pada bulan September, meluas ke tengah pada bulan Oktober, dan akhirnya menghangat hampir seluruh perairan pada bulan November, seiring dengan dimulainya musim hujan. Nah, berikut data klorofil yang kita olah menggunakan SIDAS pada musim barat. Pada musim barat, perairan Samudra Hindia di sebelah barat Sumatera cenderung tidak subur, ditandai dengan konsentrasi klorofil A yang sangat rendah di perairan lepas pantainya, dan hanya meningkat di wilayah pesisir yang dekat dengan daratan. Musim barat yang kita olah dengan ArcMap, berdasarkan peta Desember hingga Februari, perairan di barat Sumatera menunjukkan konsentrasi klorofil yang sangat rendah. Didominasi warna biru menandakan perairan yang tidak subur, dengan sedikit peningkatan konsentrasi hanya di area pesisir. Sama dengan tadi musim barat yang kita olah dengan SIDAS. Lalu MP1 atau musim peralihan 1 yang kita olah dengan SIDAS, pada musim peralihan 1, kesuburan perairan di barat Sumatera perlahan-lahan mulai meningkat. Berbeda dengan musim barat tadi, setelah periode kurang subur di musim hujan, air laut mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan munculnya bercak-bercak di lepas pantai, meskipun belum sepadat saat puncak kemarau. Musim peralihan 1 yang kita olah dengan ArcMap, selama bulan Maret hingga Mei, perairan di barat Sumatera masih terlihat kurang subur. Air laut sebagian besar masih miskin klorofil, dengan pertumbuhan yang hanya terlihat di wilayah yang sangat dekat dengan pantai Sumatera. Musim timurnya, selama musim kemarau atau musim timur, air laut di barat Sumatera berubah dari kondisi miskin menjadi subur. Peningkatan ini terjadi secara signifikan dimulai pada bulan Juli dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus, menjadikan perairan ini menjadi perairan yang produktif klorofil. Musim timurnya, sepanjang musim timur, air di perairan luas Samudra Hindia sebelah barat Sumatera sangat kurang subur karena sangat sedikit kandungan klorofil. Pertumbuhan klorofil hanya terlihat di dekat pantai. Berbeda dengan data yang kita olah menggunakan SIDAS tadi. Berikutnya yang musim peralihan 2. Selama musim peralihan 2, air laut di barat Sumatera berubah dari kondisi yang cukup subur di bulan September menjadi sangat kurang subur di bulan Oktober dan November, seiring dengan datangnya musim hujan. Selama musim peralihan 2, kondisi air laut di barat Sumatera berubah menjadi kurang subur. Kandungan klorofil sangat minim di lautan lepas, hanya terkonsentrasi di area pesisir yang dekat dengan daratan. Berbeda dengan aplikasi SIDAS yang cukup signifikan. Setelah kita membahas tadi, berikut adalah kelebihan dan kekurangan aplikasi SIDAS. Kelebihannya, software SIDAS dan software SIDAS ya, yang kita dapat itu gratis dan canggih. Lalu spesialis untuk penelitian tentang laut. Namun kekurangannya, SIDAS tidak menyediakan akses langsung ke data secara real time, serta kurangnya penyajian spasial. Berbeda dengan ArcMap, tadi, kelebihan dan kekurangannya dari ArcMap adalah kelebihannya sangat lengkap dan komprehensif. Lalu
sudah familiar karena sudah banyak tutorial yang beredar pada kanal YouTube. Yang ketiga ada kayak fitur tambahan atau ekstensi yang memudahkan pengguna. Namun kekurangannya sudah tidak dikembangkan lagi dan tidak bisa 2 dimensi dan 3 dimensi sekaligus. Kalau ingin membuat peta 2 dimensi dan 3 dimensi sekaligus, kita harus membuka aplikasi yang berbeda. Kesimpulannya, CDAS dan ArcMap adalah dua alat yang berbeda untuk dua pekerjaan yang berbeda. Gunakan CDAS jika Anda perlu mengolah dan menganalisis data satelit oceanografi mentah secara mendalam dan akurat, lalu gunakan ArcMap atau lebih baik ArcGIS Pro sebagai penggantinya jika Anda perlu membuat peta yang bagus, melakukan analisis spasial umum, dan mengelola data spasial yang beragam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.